selalu ada jalan Allah untuk datang kepada kita. Selalu ada cara Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Bukankah sering terjadi dalam kehidupan Anda? Ada orang yang berhutang kepada Anda. Ulang kali Anda datang, meminta, terus Anda datangi. Tapi orang itu selalu menghindar, tidak mau membayar hutang Anda. Sampai Anda sendiri pada akhirnya pusing dan marah dengan hal tersebut. Tapi tanpa Anda sadari, ada utang yang tidak pernah Anda pikirkan. Anda udah lupakan. Tiba-tiba orang itu datang, mengantarkan sesuatu. Saya ini merasa berutang kepada Anda. Bukankah seperti itu? Siapa yang mengetuk hati orang itu? Siapa yang membuka hati orang itu sehingga mengantarkan uang itu kepada Anda? Allah. Hanya Anda nggak tahu. Allah pada akhirnya harus menggunakan sebab-sebab yang ada di alam dunia ini. Allah nggak mungkin menyelamatkan Anda, mengirimkan sesuatu kemudian tidak melewati tangan manusia. Tapi Anda tidak perlu untuk mengejar tangan itu. Anda ketuk pintu Allah. Anda datangi rumah Allah. Ya Allah, saya butuh pertolongan-Mu. Apa yang kau butuhkan, wahai hambaku? Ini beritahukan kepada Allah. Adukan kepada Allah apa yang kau perlukan. Kitmanul haja. Kau tidak sampaikan apa hajatmu kepada orang lain, apa kebutuhanmu kepada orang lain. Kau adukan kepada siapa? Kau sampaikan hanya kepada Allah. Untuk apa? Bukan untuk mengingatkan. Bukan. Allah tahu keadaanmu. Allah sedang menguji dirimu. Allah sedang melihat dirimu. Allah ingin melihat sampai di mana kepercayaanmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah hanya ingin menguji dirimu. Apakah engkau sampai pada akhirnya mau datang kepadanya, mau menyerahkan dirimu kepadanya atau tidak? Allah tahu Dia yang berikan. Ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat sebaik sikapmu. Itu saja Allah ingin melihat. Allahu Akbar. Kan seperti itu. Allah sembunyikan kondisi-kondisi yang sebenarnya akan terjadi di kemudian hari. Tapi kita ini nggak sabaran. Kita berpikir nggak mungkin ini akan terjadi. Tapi sebenarnya Allah bilang enggak, ini akan terjadi. Tapi kau harus betul-betul menyerahkan diri. Saya ingin melihat dirimu bagaimana. Tapi kalau kau pada akhirnya ke sana mengadu kepada orang lain, tidak yakin kepada aku, oke, tetap aku akan berikan. Tapi engkau gagal, engkau tidak berhasil menjadi hambaku. Selesai. Lalu apa untungnya? Ini bukan cerita selesai tidak selesainya masalah. Bukan itu bagi Allah. Bukan terangkat tidaknya masalahmu. Bukan itu. Tapi yang Allah ingin melihat sikapmu bagaimana. Keadaanmu seperti apa. Itu yang ingin Allah lihat darimu. Allah ingin angkat. Allah mau angkat. Tetapi pada akhirnya Allah ingin melihat seperti apa dirimu, seperti apa imanmu, seperti apa keyakinanmu. Apakah kau udah kuat atau tidak? Lihat, Nabi Yusuf pada akhirnya akan mendapatkan jabatan tersebut. Dia akan berikan. Tapi Allah sembunyikan. Kau akan menjadi menteri. Tapi pada akhirnya Allah sembunyikan ini kementeriannya. Ini disembunyikan sama Allah. Allah melihat bagaimana sikapnya. Ternyata apa? Dia tunduk sama Allah. Dia tidak mau minta kepada orang lain. Bahkan ketika Nabi Yusuf, dalam hadis dikatakan ketika Nabi Yusuf dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ada dua orang yang dipenjara bersama-sama dengan dirinya. Seorang pelayan yang memberi minuman kepada raja, jadi pelayannya raja. Kemudian dituduh meracuni raja, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian di sini Nabi Yusuf meminta tolong kepada dua orang ini. Kalau kalian keluar, sampaikan kepada raja. Kan akhirnya Nabi Yusuf kemudian kan mentakwil mimpi orang ini. Dan kamu nanti sampaikan ya kepada raja bahwa ada seseorang yang di penjara yang nggak bersalah. Lalu apakah orang itu kemudian menyampaikan? Tidak. Tahunan Nabi Yusuf di penjara. Orang itu udah keluar. Tapi kemudian dia lupakan. Dia tidak sempat menyampaikan keadaan Nabi Yusuf. Tahunan dia. Kenapa? Dalam hadis dikatakan
Allah sedang menghukumi Nabi Yusuf. Yusuf, kenapa engkau meminta tolong kepada dia? Kenapa engkau mengadu kepada orang itu? Kenapa? Untuk apa? Akhirnya Allah hukum Nabi Yusuf. Jangan bersandar kepada orang itu. Jangan meminta kepada orang itu. Aku ada. Aku tahu keadaanmu. Mengadu kepada aku. Keluhkan keadaanmu kepada aku. Aku akan selesaikan. Nanti setelah beberapa tahun, ada yang mengatakan setelah 13-14 tahun di penjara, baru kemudian terjadi mimpi raja. Hakikatnya apa? Alhasil singkat cerita, ya pada akhirnya orang itu baru kemudian sadar, oh iya, saya ini dimintain tolong oleh Nabi Yusuf untuk menyampaikan. Baru di situ dia sampaikan, akhirnya dikeluarkan. Istighfar Nabi Yusuf. Nanti ketika dia sudah nggak punya sandaran lagi kepada orang lain, udah nggak punya, hanya satu-satunya Allah sandarannya. Hanya dia mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Udah hanya Engkau ya Allah. Baru kemudian Allah bukakan. Ada zamannya, ada waktunya. Serahkan sama Allah kapan, ya udah, bukan urusanmu. Apa urusanmu? Apa kepentinganmu? Kepentinganmu apa? Kepentinganmu itu hanya satu. Wa'budullah. Sembah Allah. Bertasbih kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asiyah. Tasbih Allah, sucikan Allah. Sucikan dari apa? Segala kotoran-kotoran sandaran kepada selain Allah. Itu sabbihu bukratan wa asiyah. Dalam keadaan apa? Pagi dan siang. Pagi dan sore. Segala hal, 2 waktu. Bersihkan Allah dari segala kotoran. Sabbihuhu bukratan wa asiyah. Allahu Akbar. Ini yang diminta sama Allah. Lihat hatimu, apakah hatimu sudah benar-benar mensucikan Allah dari segala sesuatu selain Allah atau tidak? Ataukah masih punya cantolan, masih punya pegangan, masih punya sandaran kepada selain Allah atau tidak? Kalau masih punya, ya Allah, jauhkan saya dari hal-hal seperti ini. Berarti engkau belum berhasil, engkau masih gagal. Enggak usah berpikir mau selesaikan masalah, udah, enggak usah dulu itu. Bagi Allah itu mudah, tapi lihat, kembalikan kepada dirimu. Sebenarnya setiap masalah-masalah yang muncul di sekitar kita sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsinya tidak lain untuk merubah diri kita, untuk menyadarkan diri kita, untuk mengembalikan diri kita kepada Allah. Itu tujuannya. Ingat kamu kepada aku, sadar kamu kepada aku. Karena itu tujuannya. Tapi kalau kita ini kan tidak menghadap Allah, tujuannya tidak lain bagaimana masalah kita ini selesai. Ini pokoknya kita. Tapi kalau Allah bukan ini intinya. Allah bagaimana yang dia perhatikan tidak lain adalah kita, kepentingan kita, bukan masalah. Karena kalau masalah ini selesai, tapi kemudian dirimu itu belum dirimu itu belum bersih, dirimu itu belum terperbaiki, dirimu itu belum connect dengan Allah, belum tertata, belum termanage, belum beriman, belum yakin, belum berubah. Ya, setiap masalah yang selesai hanya bersifat sementara. Pada akhirnya akan muncul lagi masalah yang lain, akan muncul lagi masalah yang lain, dan keadaan kita akan begitu terus. Kan seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Berulang-ulang kali masalah yang sama kita hadapi, tapi kita nggak pernah jadi kebal, jadi kuat dengan masalah. Berarti apa? Berarti kita ini tidak berhasil. Itu saja. Gagal kita. Gagal menjadi hamba. Gagal dekat dengan Allah. Lalu untuk apa kemudian kita meminta doa susah-susah kepada Allah, lalu kemudian tidak ada perubahan dalam diri kita? Bukan semakin membuat kita ini dekat kepada Allah. Untuk apa? Sadar kita, ini tugasnya kita. Ini sebenarnya tujuan Allah itu mengirimkan masalah-masalah itu kepada kita. Oke, ini yang pertama. Hadiah pertama, kitmanul hajah. Latih dirimu, ya, latih dirimu untuk mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Dia maha mendengar, dia maha tahu, dia maha melihat. Dia maha melihat, dia tahu kondisi dirimu.
Sebenarnya dirimu tidak perlu mengucapkan itu. Tidak. Tidak perlu engkau mengutarakan, mengeluhkan masalahmu. Tetapi pada akhirnya kita ingin berbincang, berkomunikasi dengan Allah. Kita ingin bercakap-cakap dengan Allah. Ini hanya sekedar sebuah wasilah, sebuah jalan supaya kita itu bisa datang kepadanya, itu saja. Seperti ada cerita ada mobil yang lewat, tiba-tiba batu kena ke kaca mobil, pecah mobilnya, langsung berhenti. Yang punya mobil bagus lagi, Mercy, Alphard, lihat aja diri kita, langsung berhenti dia, kencang jalannya, berhenti karena batu kena di kaca mobilnya. Dia turun, dia lihat siapa yang lemparin. Di situ ada anak kecil yang cacat yang lagi duduk, didekatin, udah marah dia. Nih anak kecil ngelemparin batu, cacat lagi, lusuh lagi, compang-camping lagi, miskin, nggak punya apa-apa, kok ngelemparin batu ke mobil saya yang bagus. Marah dia datangin anak kecil itu. Kenapa kamu lemparin mobil saya? Nih, ada apa? Mau dipukul. Apa kata anak kecil tersebut? Saya sengaja melempari mobilmu dengan batu ini supaya engkau mau menengok kepadaku, supaya engkau mau melihat keadaanku. Engkau terlalu kencang larimu, engkau terlalu asyik dengan mobilmu, sehingga engkau tidak sempat lagi menengok keadaan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang membutuhkan uluran tanganmu, yang lagi kelaparan, yang merintih kesakitan, yang tidak makan, yang tidak memiliki apa-apa. Engkau lupa dengan mereka, engkau asyik dengan dirimu, sehingga terkadang engkau perlu diingatkan. Terkadang harus ada batu yang harus dilemparkan kepada dirimu, supaya engkau sadar. Ingat, masih ada orang-orang susah yang ada di sekitarmu. Ingat, bantu mereka. Datanglah kepada mereka. Itu tingkatan ihsan. Ihsan itu pada hakikatnya enggak usah dulu kita berpikir jauh-jauh deh mau lihat Allah, enggak usah. Ihsan itu pada hakikatnya ada Islam, iman, beriman. Kalau kau sudah beriman, kalau kau yakin bahwa Allah itu hadir ada di dalam hatimu, lalu apa? Aplikasinya di mana? Aplikasinya tuh tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ihsan, berbuat baik. Jadi kalau imanmu hanya berada di atas sajadahmu, kau berzikir, kau bertasbih, kau asyik di dalam mobil dengan tasbihmu, hanya dengan zikir-zikir, dan kau merasa baik, tapi kemudian tidak menolong orang-orang yang ada di sekitarmu, efek dari zikirmu, efek dari tasbihmu, efek dari ibadahmu tidak dirasakan sama orang-orang yang ada di sekitarmu. Nol besar semua keimanan, nol besar seluruh sujudmu. Orang yang ada di sekitarmu harus bisa merasakan bagaimana manisnya kesenangan, kenikmatan yang engkau rasakan. Jangan hanya engkau sendiri yang merasakan nikmatnya, kenikmatan Allah, lalu engkau memberikan kepedihan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ihsan itu tingkat ihsan. Udah datang, udah beriman sama Allah, tuh turun sama orang yang ada di bawah. Datangin orang ada di bawah, datangin. Seperti Imam Zainul Abidin, wali Allah, kekasih Allah, cucu baginda Nabi. Terkadang dia dipikul bantuan sembako. Kalau istilahnya kita sekarang, didatangin tuh orang-orang susah, diketuk pintunya mereka, dibawakan. Dia turun dari kudanya, dia turun, dia datangin tuh orang-orang. Bukan orang-orang yang disuruh datang kepadanya, bukan orang-orang yang disuruh berbaris
numpuk di rumahnya. Bukan, dia sendiri yang datang kepada orang tersebut. Dan terkadang beliau mengambil tangan orang-orang susah yang meminta-minta tersebut dan mencium tangan orang itu. Tanyakan kenapa? Ini Allahu Akbar. Ini bau wangian Allah, bau wangian Ar-Rahman. Ini jalan surgamu. Kalau kau ingin ketemu Allah, cium dari orang-orang yang miskin itu. Di sana bau surga itu. Di sana bau surga. Di situ. Jangan cari surga di Baitullah, kau tidak temukan di sana. Jangan cari surga di tempat-tempat ibadah yang megah, kau tidak akan dapatkan di sana. Enggak. Di sana penuh dengan caci maki. Di sana penuh dengan takbir-takbir yang saling menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu yang kau akan temukan. Tapi coba lihat, dari Tuhan, di dalam hati orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, di situ ada Allah yang sering engkau lupakan. Perangan orang-orang kelaparan yang membutuhkan uluran tanganmu, tapi kemudian engkau lupakan dan engkau berangkat haji umroh berulang-ulang kali. Untuk apa? Kalau memang engkau itu ingin mencium bau surga, ciumlah bau surga dari orang-orang susah. Di sanalah bau surga tersebut. Allahu Akbar. Gampang cari surga, kita aja yang mempersulit surga. Gampang mencari Allah, melihat wajah Allah, tapi terkadang kita sulit mempersulit diri. Kalau ingin melihat wajah Allah, lihat, kau masuk ke dalam rumah sakit, kau lihat ke toko-toko, ke warung-warung, lihat di sana, minta kepada mereka, tanya, berapa banyak orang yang berutang kepadamu? Tanya kepada mereka, berapa banyak bon-bon orang-orang yang ada di dalam yang kau tulis? Tanya kepada mereka, berapa banyak? Kau bayar tanpa engkau harus tahu, tanpa mereka harus tahu siapa yang bayar, dan kau tidak perlu memperkenalkan diri kepada mereka bahwa engkau lah yang membayar. Di sana kau cari wajah Allah, di sana kau akan temukan wajah Allah. Masuk ke sana, cari. Di sana wajah Allah ada. Di situ wajah Allah. Rumah sakit tuh, orang-orang yang kesakitan, yang butuh pertolongan, di sana. Tempat-tempat kumuh, di sana wajah Allah. Di sana rintihan-rintihan Allah. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, di mana aku bisa menemukan dirimu? Kata Allah, wahai Musa, kau bisa menemukan diriku dalam rintihan orang-orang sakit.